Assalamualaikum, Waalaikumsalam. dia Sopan, Dia Aib. dan ini waktunya kita on the way. Halo Tria. Halo, APSP. Asik. APSP Project gak tuh? Anjay, tahu loh. Selamat datang di APSP Project. Welcome to On the Way. Yes, on the way On the episode way. 2. Selamat, kamu jadi bintang tamu yang kedua. Anjay. Kamu terpilih jadi orang dari sekian banyak yang mengantri untuk ada di On the Way ini. Mana ada? Yang ada pada susah tuh diajakin. Parah sih. Ya. Oke Tria, lagi sibuk Yes. apa Tria? Seperti biasa, jadi Apa? guru anjay. Oh Tria guru. Kerja Oh. udah kerja. Alhamdulillah. Guru Kerja sebagai guru apa? Guru di SMP, guru bahasa Indonesia, Berarti jurusannya jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh, jadi kalau Waktu kuliah. waktu kuliah ngambil jurusan pendidikan dan sastra. Itu pendidikan sama sastra nyambung. Nyambung, cuma lebih prefer ke pendidikan sih sebenarnya. Oh gitu. Sastranya ya little. Gitu. Tapi kok di itunya Di mana? nyambung? Maksudnya di Ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi emang sebenarnya pendidikan sama sastra itu beda atau sama? Beda lah, kalau pendidikan ya kita prefer untuk ngajar. Kalau ke sastra ya tentang puisi dan teman-temannya itulah. Jadi sastra. jadi sastrawan Ya berarti. sastrawan. Iya. Kan selain ada pendidikan, ada yang khusus benar-benar dia real sastra Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Oh, iya. Jadi dia nggak ada label pendidikan. Oh. Nah, Jadi itu- ketika lulus ada yang jadi guru, ada yang jadi sastrawan Indonesia Yes, itu ya. yes. Oke. Terus awalnya nih, Mhm. kenapa ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu? Terpaksa. Enggak dong, nggak terpaksa. Alasan utama adalah karena disuruh sebenarnya pendidikan matematika. Disuruh Betul. sama Disuruhnya pendidikan matematika, ya orang tua lah. MTK dan bahasa Inggris, MTK atau bahasa Inggris. Tapi karena saya tidak suka hitung-hitungan dan saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris, akhirnya ya udahlah Indonesia aja gitu. Tapi ujung-ujungnya di bahasanya juga ada hitung-hitungan nih. iyalah. Iya nggak sih, hampir semua jurusan Hampir semua ada hitung-hitungan. sebenarnya emang ada. Ketika dapat statistik kayak, ya Allah, gue sengaja ngincar biar nggak ketemu hitung-hitungan dan segala macam. Tapi ujungnya ketemu juga. Dan skripsi gue ngambilnya hitung-hitungan. Pas masuk ke jurusan bahasa Oh, Indonesia iya. itu rasanya gimana? Apa emang kayaknya gue nyesel nih karena hampir banyak orang ya Hmm. ada Itu pasti ada. Pasti ada. Itu pasti ada. Dan itu ada di semester akhir lah 67 apa 56 tuh lah udah mulai kepikiran udah lah gue nikah aja lah gitu. Udah gue nikah aja lah gitu. Gue udah gak mau kuliah, deh capek gitu loh. Saking Seperti- pusingnya. Saking pusing dan kayak tugas tuh ini belum kelar, ada lagi tugas, ini belum kelar, ada lagi tugas, terus PPL lah, terus KKL lah, kan kayak ya Allah duit lagi gitu. Sempet gitu sih, mana ya teman-teman gue rata-rata gitu sih, mikir ya udahlah gue kerja aja deh gitu, ya udahlah gue ngajar aja deh, udah gue nggak mau lanjut gitu lah. Terus ketemu apa, pasti setiap mahasiswa pasti mikirnya kayak aduh kayaknya gue salah ambil jurusan nih ya gitu kan. Itu Betul. juga ada 5-6 tuh ya, itu lah antara itu betul. ya kayaknya gue salah nih ngambil ini gitu. Kayak gue harusnya nggak ngambil pendidikan, pasti gitu. Karena kan nggak semua orang kayak bisa ngajar kan. Iya. Ada beberapa orang yang dia bisa ngajar tapi dia kayak ngomong ke dirinya sendiri, nggak buat ke anak-anak. betul Kayak ngomong sama tembok aja betul. gitu. Oke, kalau itu kan kayak apa ya, kayak bukan negatif, apa sih bilangnya, Apa? perasaan yang kurang senangnya. Kalau dukanya betul. Duka. Misalkan Apa? sukanya di jurusan bahasa Indonesia itu apa? Sukanya apa ya? Nggak ada. Biasa aja sih saya. Biasa aja. Nggak ada Beneran biasa suka aja. Sukanya karena waktu itu doang sih, waktu kalau di gue KKL terus diputusin dari kuliahan suruh ke Jogja, ya udah sukanya itu doang karena bisa jalan-jalan udah. Cuma gue kebagian waktu di Jogja, terus harusnya kan Enak dong. 3 bulan apa sebulan gitu ya, gue cuma 10 hari.
seru. Tidak Kok seru bisa 10 sebenarnya. hari doang? Tadi bilangnya seneng apa nggak seru jadinya? Senang tapi kayak nggak seru aja. Jadi Kurang lama. kurang Nggak lama. serunya gara-gara kurang lama kali ya. Kurang lama. Jadi kesana kan kita ngajar anak-anak ya, ngajar anak kecil gimana ngomong bahasa Indonesia karena gue kebagian di Gunung Kidul banget dan benar-benar paling ujung. Buat kesana aja tuh kayak mendaki gunung lewati lembah. Mendaki gunung lewati lembah. Terus Apa? intinya nyesel nggak di bahasa Indonesia? Jujur, Enggak, bener. benar. Nyari aman. Aman. Enggak benar. Enggak nyesel. Cuma kadang-kadang kadang-kadang suka kesel sama judgement orang tentang ngapain bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan tiap hari dipelajarin. Oke. Iya, Iya, betul, tapi betul. kadang emang ada orang berpikir gitu ya. Apa Kenapa namanya? nggak bahasa Inggris kalian? Pasti pada ngomong gitu kan. Terus kadang orang anggap bahasa Indonesia itu mudah loh. Oh, Soalnya kan Ngomong soalnya setiap hari. iya ngomong setiap hari bahasa Indonesia. Padahal Iya. nyatanya setiap ulangan aja nilai bahasa Indonesia Nah. gue tidak terlalu nah besar. itu. Lu doang sih. Oh, Sama masa sih? sekali ada. Masa sih? Gak mungkin, Sama gak sekali mungkin, ada. gak mungkin bahasa Indonesia lu dapat 100 lu pernah nggak? Gak pernah kan? Paling mentok 80 kan. Tapi ya mungkin ya setiap jurusan semuanya susah ya karena kalau di kuliah itu kan mendalami gitu loh. Kalau yang dipakai sehari-hari kan emang beda, bukan yang Beda, formal. susah. Kalau yang dipelajari itu kan rata-rata yang formal, yang formal, baku yap. itu yang bikin susah. Yap. Terus ada saking susahnya aja gue sampai ngulang loh. Gue pernah satu matkul ngulang coy. 48. Satu matkul. Itu namanya fonologi. Apa tuh? Cuma kan kalau di Fonologi. bahasa Inggris kan fonologi. Kalau di Indo kan fonologi yang kayak pengucapan gitu loh. Iya. Pengucapan dan gimana sih lu ngucap tapi lu bentuknya tulisan gitu ujiannya. Iya. Jadi ya nggak tahu lah gue waktu itu UTS 40, UAS gue 50 udah. Tahu nilai gue D aja kayak D coy. Iya. Nah terus kalau gue nanya apa sih tadi? Di bahasa Indonesia itu gimana sih gambaran kuliah di jurusan bahasa Indonesia tuh? Kayak Gambaran. misalnya di bahasa Indonesia tuh ntar lu bakal mempelajari mata kuliah apa aja kayak gitu. Kalau gambarannya Indonesia itu namanya pendidikan pasti ya yang pertama dipelajari adalah ketika pendidikannya dan yang pertama itu pasti penampilan sih diajarin waktu awal mau KKL apa PPL yang magang itu pasti kita kayak dirapatin gitu di briefing gitu di briefing gitu di aula. Terus kan gue magang ada 3 kali nih, magang 1, 2, sama 3. Kalau magang 1 itu cuma kayak lu sekolah terus lu cuma mengamati lingkungan sekolahnya dulu nih kayak gimana sih, terus anak muridnya gimana segala macam. Nah waktu itu PPL apa? PPL Magang. PPL 1. iya PPL Itu 1. semester berapa? Berarti 4 kayaknya deh. Oh, udah ada Atau ya, 3 ya? di semester 4 udah ada 3 ya? apa 4 gitu, lupa saya juga 3 atau 4 ya, awal-awal itu juga pokoknya antara 3 atau 4, pokoknya udah ada 3 kali. Itu yang pertama kan apa kayak ngamatin sekolahnya dulu tuh gimana nih sekolahnya. Terus magang 2 itu lu ngamatin gurunya, kita masuk ke kelas, gurunya ngajar, guru Indonesia juga dong pastinya. Ya. Kita ngeliatin dia ngajarnya gimana, terus anak-anaknya aktif apa enggak. Nah magang 3 baru benar-benar yang kita ngajar beneran gitu 3 bulan kan. Ngajar beneran 3 bulan itu di magang 3. Nah itu briefing itu benar-benar latihan sampai dikasih tahu cara dandan, cara berpenampilan yang menarik. Untuk ya, jadi gitu. guru yang baik dan benar dong. Iya, ya guru kan pasti namanya guru kan untuk digugu dan ditiru. Betul. Nah, jadi kalau cewek kan pasti dilihat penampilannya dulu dong, sopan apa enggak gitu-gitulah segala macam. Terus kalau enggak sih itu untuk SD. Kalau untuk SD biasanya diwajibkan untuk pakai rok biar anak itu nggak nyaru. Bisa bedain mana guru cewek mana guru cowok gitu. Kalau di PGSD, kalau lo di prodi gua kan bukan PGSD ya. Kalau gua lebih prefer kalau nggak SMP, SMA. SMP SMA. Jadi boleh pakai celana asal celana bahan atau pakai rok boleh gitu-gitu. Terus kalau misalkan gambarannya itu pendidikannya. Kalau sastranya itu ada apa aja ya? Gue lupa nih. Pokoknya yang pasti lu bikin puisi. Mohon maaf sudah berapa tahun lalu ya. Oh iya, siap dimaafkan. Ini 2021 loh. Saya kuliah 2015.
pokoknya pasti sastra, kayak bikin puisi. Gue pernah disuruh bikin tugas bikin puisi terus dibentuk buku, satu buku 2 orang. Itu tadi jurusan pendidikan bahasa Standar. Indonesia bisa ngajar di SD nggak? Nggak bisa. Enggak. Oh. Karena kalau SD kan Khusus ya? satu guru lu ngajar semua mata pelajaran. Ya kecuali enggak, cuma bahasa Inggris, agama doang kan. Nah itu Olahraga. olahraga. Berarti kalau yang guru-guru di SD itu khusus apa jurusannya PGSD ya? PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Berarti kalau kayak yang pendidikan misalnya bahasa Indonesia, MTK itu khusus di luar SD Iya, gitu ya? di luar SD. SMP, SMA. Minimal SMP ya? Yep. Ada matkul yang klik atau matkul yang Paling lo seneng, yang paling seneng lah itu. Apa itu? paling apa ya? Paling berkesan gitu. Asik. Kasian. Yang lo Ada ingat-ingat. pementasan drama. Asik. Terus lebih- Kayak gimana tuh? Kayak mana tuh? Jadi itu ada matkul pementasan drama 4 SKS ya Bapak. Oh ya udah 4 banyak SKS. banget itu 4 SKS. Jadi per kelas itu dibikin satu grup gitu kan, satu kelas satu grup. Ya. Terus kita latihan drama. Jadi waktu itu kan gue dapetnya itu pementasannya seminggu sebelum puasa. Jadi udah satu kelas, satu grup, terus gue ditentuin temanya. Temanya tuh tentang apa sih? Ya pokoknya selama Islami gitu lah, gue lupa apa juga. Terus habis itu kan dibagi-bagi gitu kan. Ini 3 orang nih artistik, 3 orang kostum apa segala macam. Mereka kayak udah kayak main film aja gitu, kayak main film kan. Nah, oke, masuk ke si drama yang tersebut. Lu berperan sebagai apa di drama pada saat itu? Berperannya sebagai pemain. Iya, pemain. Masa gendang musik kan nggak? Dia maksudnya Tapi ya kan mungkin nggak biasa. semuanya jadi pemain kan? Dia nggak Oh, semua iya. jadi pemain. Ada pemain musik yang kali Iya, gitu ya kan? ada yang nyanyi juga kan segala macam. Pokoknya gue pemain apa aja bisa lah gitu ya. Apa aja bisa. Pemain pembantu nggak tuh ya, kayak pemain pembantu gitu loh, kayak Pemeran apa aja pembantu. bisa. Terus selain itu gue jadi tim artistik. Mantap gak tuh? Tim artistik. Artistik. Kan judulnya judulnya itu Roboh Surau Kami. Nonton dia searching aja Robohnya Surau Kami. Ya udah tuh gue bikin itu kan namanya Robohnya Surau. Surau kan musola gitu kan, Iya. kayak musola di kampung gitu kan. Ya udah gue bikin tuh musola pakai apa sih, kayak yang besi letter L, terus pakai bambu-bambu, pakai ijuk-ijuk gitu-gitulah pokoknya. Oke. Terus apa yang ngebikin lu seneng sama matkul drama itu apa gitu? Apanya sih? Kalau matkul drama itu lebih senangnya karena ya lu bisa kayak bebas aja gitu berekspresi, kayak lu bisa ngeliat orang, lu begini, lu punya bakat ya ternyata gitu loh. Yang tadinya Anda punya bakat ya, ternyata Iya. Anda tidak punya bakat ya. Anda tidak punya bakat. Kayak gitu sih, lebih kayak ya tadi gue pesimis nih ke orang, kayak ternyata dia bisa acting coy gitu, ternyata dia bisa bakat gitu loh. Berarti ini nggak sih kayak secara tidak langsung kayak si momen kebersamaannya itu, karena kan iya. kalau di Iya, drama betul. atau praktek yang dibuat bareng-bareng gitu, pasti ada momen dimana harus bekerja sama untuk ini untuk Yap. itu. Nah, Jadi itu. momen-momen itu Momen-momen yang bikin kebersamaannya kayak, ya. Sekarang gue mau tanya tentang ini nih, tentang prospek di jurusan bahasa Indonesia. Maksudnya Pendidikan bahasa Pendidikan. Indonesia. Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia. sastra Indonesia. Nah, prospek Nggak gitu dari dong. pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu Ya. nggak sih? Iya. Nah, itu tuh apa setelah lulus kira-kira nih? Yang namanya ada kata-kata label pendidikan, yang pertama adalah bakal jadi guru sih sebenarnya. Kayak kodratnya sebenarnya guru ya. Kodrat. Cuma ada ternyata beberapa temen gue yang setelah lulus malah jadi kayak kerja kantoran gitu loh. Ngajarin bahasa Indonesia ke karyawan. Enggak dong. Tidak seperti itu. Sebenarnya pokoknya kodrat sebenarnya kodratnya adalah Kebanyakan guru ya. Kodratnya Kebanyakan sebenarnya lulusannya guru. itu pasti jadi guru. Tahun ini anak-anak kelas 3 SMA kan udah pada lulus nih, lulus. lagi-lagi Lulus. mencari Nah. kampus-kampus itu kan, jurusan-jurusan yang istilahnya mereka mau pilih. Untuk adik-adik kita yang masih bingung, mereka tuh mau ngambil jurusan apa? Nah, kalau dari lu sendiri dengan jurusan lu, ada nggak sih alasan untuk mereka lebih baik ambil jurusan lu Ya, aja? kayak lu gitu, pendidikan bahasa Indonesia. Kalau gue mungkin lebih prefer untuk ke yang mereka yang senang sastra sih. Betul. Mereka yang senang, karena kalau mereka yang senang sastra pasti kan mereka pengen yang gimana sih, kayak wadah gitu kan, kayak yang mereka menampung
bakat mereka. Untuk kalian-kalian yang senang sastra mungkin lebih ke walaupun ada label pendidikannya, tapi kalau kamu yang senang sastra itu bakal ada tempatnya lah, ada wadahnya gitu. Ada wadahnya sih kalau di fakultas dan universitas gue sih ada wadahnya sendiri untuk mereka yang senang sastra. Jadi maksudnya sastra di sini adalah untuk teman-teman adik-adik yang kebetulan SMA-nya udah lulus ini, yang mereka suka bikin kata-kata, suka bikin puisi, sajak-sajak, yang mereka suka berdrama. Ketika senja mulai datang, terbitlah rindu melanda. Aduh, dengan secangkir kopi. Senja banget, ketahuan ya. Senja banget. Jadi direkomendasikan untuk ambil aja jurusan pendidikan, bahasa dan sastra Indonesia. Jadi yang pengen gue petik dari obrolan kita saat ini adalah semoga dunia pendidikan ini jadi lebih baik lagi. Amin. Dari semua kalangan, entah itu dari murid, entah itu dari guru dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Ya. Peran masyarakat sama peran pemerintah itu sangat penting. Jadi semoga kedepannya pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Amin. Ya Allah, amin. Oke guys, sekian aja video kita hari ini. Terima kasih buat Ria yang udah datang nih di On The Way ya. Thank you banget Nemenin Ria. gua sama Sopan di On The Way kali ini. Sambil ngabuburit. Sambil ngabuburit. Bentar lagi buka puasa nih guys. Ya, dia Sopan, Dia Aib. Gue Tria. bye.